memberikan jawaban. Apa antara bedanya haluka dan haluki? Fadhal. Naam, fadhal. Fadhal, yang angkat tangan pertama. Ana Ustaz ya. Fadhal. Haluka menanyakan kabar untuk laki-laki. Bisa diulangi, kurang jelas suaranya. Haluka artinya kabar untuk laki-laki, menanyakan kabar untuk laki-laki. Kalau haluki untuk perempuan. Baik, haluki untuk perempuan. Baik, berikutnya, apa bedanya antara, bisa dimatikan mic-nya? Baik, barakallahu fikum. Berikutnya, apa bedanya antara ma ismuka dan ma ismuki? Fadhal. Akhi, siapa yang angkat tangan? Akhi Ardi, fadhal. Fadhal Akhi Ardi, apa bedanya masmuka dengan masmuki? Kalau masmuka menunjukkan menanyakan di mana kamu untuk laki-laki, kalau ismuki untuk perempuan, Zat. Ismuki untuk perempuan. Kalau ismuka untuk laki-laki. Apa artinya? Nama kamu, menanyakan nama. Nama kamu laki-laki. Baik, mumtaz, barakallahu fi. Baik, itu diantara apa pembahasan yang telah kita bahas kemarin. Kemudian bagaimana ketika kita menginginkan namaku Omar? Fadhal, siapa yang bisa menjawab? Fadhal, Mas Gerilio. Ismi Umar. Ismi Umar. Baik, berikutnya bagaimana kalau memberikan tahu namamu adalah Utsman? Fadhal, siapa yang bisa? Namamu adalah Utsman. Fadhal Mas Bagus. Ismuka Umar. Ismuka Umar. Mumtaz. Itu seperti itu. Baik, kita melanjutkan pembahasan di berikutnya ya ikhwah. Nah, ini adalah tadrib. Tadrib artinya adalah latihan. Tadrib artinya latihan. Ajib artinya jawablah. Tadrib artinya latihan. Bisa antum tulis, bisa ditambahkan di kosakata antum atau di buku tulis antum. Ajib artinya jawab. Baik. Baik, siapa yang siap untuk ditanya? Bisa angkat tangan. Untuk latihan ini tadrib artinya latihan, ajib artinya jawab. Fadhal. Baik, Mas Berkah Ganda. Ana akan nanyakan antum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Muka. Ismi Gatot Sulistyo. Masya Allah. Kaifa haluka? Bighairi alhamdulillah. Bikhair alhamdulillah. Ismi Hasan. Wa kaifa haluki? Gimana Mas Berkah? Mas Muki, baik Mas Muki. Ismi Asia, Aisyah. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Ismi Aisyah. Kaifa haluki? Bighair alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik ya ikhwah. Jadi seperti itu. Otomatis ketika ada seseorang yang menanyakan misalkan Mas Muki, siapa namamu? Berarti apa? Menginginkan nama perempuan. Kalau ternyata saya laki-laki, berarti Mas Muka seperti itu. Nah, ketika saya nanya Mas Muki, jangan dijawab Ismi Umar, tapi Ismi Aisyah, Ismi Fatimah, Ismi Khadijah, Ismi Hafsah dan seterusnya. Baik, seperti itu contoh kurang lebihnya untuk tadribat yang ini. Kita membahas berikutnya. Setiap percakapan berikutnya pasti ada yang baru. Nah, fadhal, 2 orang selain yang sudah tadi jawab, silakan angkat tangan untuk kosakata 2 orang. Baik, Ahmad Rafi, Mas Ahmad Rafi dan Mas Abdullah Rafat. Baik, Mas Rafi Muhammad.
Mas Abdullah Arafat Syarif. Tafadhal, bisa dimulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anta? Ana min Pakistan. Tafadhal, Mas. Mas. Hal anta Pakistaniyu? Naam, ana Pakistaniyum. Wa ma jinsiyatuka anta? Ana Turkiyun, ana min Turkiya. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fiikum, Mas Rafi, dan bisa dimatikan mic-nya terlebih dahulu. Dan Mas Abdullah Arafat. Barakallahu fiik. Tapi ya ikhwah, selain Mas Rafi dan Mas Abdullah Arafat, apa bedanya antara Pakistan dan Pakistaniyu? Fadal. Mas Mirwan, fadal. Pakistan itu orang Pakistan. Kalau Pakistani kebangsaan, negara. Baik, Pakistan artinya orang. Kalau Pakistani artinya kebangsaan. Gitu Mas Mirwan ya? Ya. Baik, ada yang berusaha mau jawab lagi selain Mas Ahmad Rafi tadi sudah ini ya. Fadal, selain Mas Mirwan, barakallahu fiik Mas Mirwan jawabannya. Baik, Mas Budi, fadal. Pakistan itu nama negara. Kalau Pakistaniyun, Pakistan artinya Pakistan. Kalau Pakistaniyun orang Pakistan. Baik, mumtaz, barakallahu fikum. Muhawalah pencobaan berjawabannya Mas Budi. Ada berikutnya yang mau jawab apa perbedaan antara Pakistan dan Pakistani? Fadal Pak Triyono. Pak Insya Allah sama Ustadz dengan punya Mas Budi tadi. Kalau Pakistan itu berarti negaranya, berasal dari negaranya. Kemudian kalau Pakistani kebangsaannya. Kebangsaannya, mumtaz, kewarganegaraannya. Baik. Berarti kalau diganti dengan Malaysia, siapa yang bisa mencoba? Fadal. Diganti dengan Malaysia. Bahasa Arabnya Malaysia. Fadal, bisa yang mencoba? Bisa angkat tangan? Belum ada yang berani nyoba? Fadal. Wah, Pak Triyono lagi. Fadal. Abbas, fadal. Fadal, Pak Tri. Afwan, itu maksudnya gimana? Kalau diganti Malaysia itu maksudnya gimana? Diganti saya berarti dari Malaysia. Fadal. Oh, itu ya, Masya Allah. Ya. Nah, fadal. Ana, baik, fadal. Min Malaysia. Baik. Kemudian yang kedua, hal anta Malaysia. Baik, hal anta Malizi. Naam, hal anta Malizi. Bedanya apa ya ikhwah? Barakallahu fikum, semuanya bisa diperhatikan. Bedanya ada ya yang bertasydid ini. Ya yang bertasydid. Kalau antum menginginkan kewarganegaraan atau kebangsaan antum, tinggal tambahkan ya yang bertasydid. Seluruh negara sama. Misal dari Indonesia kita contoh. Ana min Indonesia. Wa ana Indonesi, masalan. Saya dari Indonesia dan saya kewarganegaraan Indonesia atau WNI berarti. Atau misalkan negara yang masyhur, misalkan Yaman, misal. Ana min Yaman wa ana Yamani. Nah, Yamani seperti itu. Yamani. Nah. Kemudian berikutnya jinsiyah. Apa artinya jinsiyah? Ada yang tahu? Fadal. Belum ada yang tahu ya. Jinsiyah artinya kewarganegaraan. Ini aslinya jinsiyatun, pakai tak marbutah. Afwan, tulisannya ini pakai tangan ya. Pulpennya lagi habis baterainya. Jadi tulisannya yang penting kebaca. Jinsiyatun. Nah, ini aslinya. Apa artinya jinsiyatun? Kewarganegaraan. Karena K artinya kamu, berarti jinsiyatuka ditambah di sini K-nya ini jadi tak biasa. Nah, jinsiyatuka. Baik.
Kemudian ana Turki, saya kebangsa negaraan Turki, dan ana min Turkiya. Baik, fadhal ya ikhwah. Satu persatu memberikan contoh dari negara masing-masing. Hanya ana min Indonesia contohnya, wa ana Indonesi. Ini hal anta. Nah, satu lagi, hal artinya apakah? Hal artinya apakah? Fadhal, siapa yang sudah siap memberikan contoh? Ada yang sudah siap memberikan contoh belum? Saya ulangi lagi contohnya. Antum mencari kewarganegaraan yang belum ada di kitab sini untuk dicontohkan ana min Indonesia misalkan. Wa ana Indonesi. Nah, antum cari contoh negara lain. Cari contoh negara lain. Fadhal, ada yang sudah siap? Belum ada yang siap ya, ikhwah? Fadhal, Mas Bergaganda. Fadhal, mic-nya diaktifkan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Halo. Fadhal. Ana min Thailand. Baik. Ana min ana anta Thailani. Naam, ana Thailani. Baik. Thailand itu bisa dengan Thailani atau bisa dengan Thailandi, karena Thailand itu sejatinya di hurufnya ada huruf D. Kalau dalam bahasa Arab ada huruf dalnya. Thailand atau Thailandi sama. Baik, barakallahu fikum. Mas Franky Burhan. Siap. Ana Fadhal. min Yaban. Ana Yabani. Mumtaz, apa artinya? Saya dari Jepang. Saya orang Jepang. Mumtaz, saya dari Jepang, saya kewarganegaraan Jepang. Nah, seperti itu ya ikhwah. Fadhal, yang lain. Naam. Mas Abu Reza, fadhal. Mic-nya diaktifkan dulu Mas Abu Reza. Ana min Yamani. Tayyib, ana min Yamani. Tayyib, terus Hal anta mana ini? hal anta Yamani. Yamaniyu. Hal anta Yamaniyu. Tayyib, ya ikhwah, ana ingatkan kembali, tidak mengapa antum ditulis atau diingat-ingat. Bedanya ditambah ya dan ditasdidkan. Tambah ya di akhirnya dan ditasdidkan. Kalau Yaman misalkan Yaman, ana min Yaman, seperti ini. Kemudian apa? Kalau saya kewarganegaraan Yaman, ana Yamani. Nah, seperti ini tulisannya. Yamani. Fadhal, Pak Triyono. Nah, Ustaz. Ana min Misra. Mumtaz. Naam, ana Misri. Mana Misri? Tayyib, nanti ada pembahasan lagi ya ikhwah ya, kenapa Misro, kenapa Yaman. Misro nanti diantaranya apa? Tidak boleh dengan kasroh ataupun tidak boleh jar. Masya Allah, barakallahu fiik. Dari Mesir. Fadhal, Mas Abdul Arafat. Bismillah. Ana min Hindi. Ana Hindiyun. Mumtaz. Apa artinya, Mas? Saya dari India. Saya warga negara India. Mumtaz. Fadhal, terakhir. Mas Ferdi. Ana min Filistin. Ana Filistini. Mumtaz. Ana min Filistin. Ana Filistini. Baik, bisa dimatikan mikrofonnya. Naam. Jadi seperti itu contohnya ya ikhwah, untuk kewarganegaraan, dan menunjukkan mana negaranya. Sebagian negara ya ikhwah beda antara Indonesia ataupun Inggrisnya dengan apa namanya Arabnya. Di antara seperti Jepang, Yaban, ya. Kemudian Cina, Sin. Cina itu asin seperti ini tulisannya untuk tambahan kosakata saja.
bisa ditulis tambah asin pakai shad lalu ya. Itu artinya apa? Cina. Yaban artinya Jepang, seperti ini Yaban. Kemudian beberapa negara misalkan seperti Czechnya, apa kalau bahasa Indonesia-nya? Czechnya atau apa? Ada yang tahu bahasa Indonesia bagaimana yang betul? Czechnya, benar ya? Ya, ikhwah, ada yang bisa membenarkan? Chatnya Ustaz. Benar ya, Czechnya ya? Benar. Nah, bahasa Arabnya bukan Czechnya, tapi apa? Shishan. Nah, itu beberapa negara seperti itu. Shishan. Kemudian Inggris. Inggris bukan Inggris, tapi apa? Britania. Di antaranya seperti itu. Ala kulli hal itu nanti lama-kelamaan kita juga akan mengerti insya Allah. Memang seperti itu orang Arab menyamakannya. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang yang ada di depan kita. Yang pertama apa? Artinya min aina. Apa artinya min? Ada yang bisa menjawab? Fadal. Mas Abu Reza. Dari Ustaz. Dari Mumtaz. Aina. Mana? Mana Mumtaz. Jadi kalau misalkan bahasa Arabnya rumah adalah baitun. Kalau rumahku, ada yang bisa jawab? Fadal Mas Abu Reza. Mas Abu Reza. Mas Abu Reza. Baiti. Baiti. Sekarang gini Mas Abu Reza, saya tanyakan, di mana rumahmu? Bagaimana bahasa Arabnya? Ana Nah, min baik. lah. Di mana? Di mana? Bukan dari. Apa tadi bahasa Arabnya min? Min dari. Dari. Kalau aina? Aina. Mana? Baik, Fadal Mas Niko. Apa artinya aina? Aina. Mana? Aina baituka. Udah. Baik, atau Mas Didi, Fadal Mas Didi, Fadal. Mas Didi, apa terdengar? Aina baituka. Aina itu di mana, Ustaz? Aina baituka, Mumtaz. Kemudian dijawab bagaimana? Baiti Sumberjaya, misalkan. Seperti itu ya, kawan. Aina baituka ya akhi, misalkan. Baiti Belitang, misalkan. Rumahku di Belitang. Baiti Sumberjaya, rumahku di Sumberjaya, Mumtaz. Maka kita harus bisa-bisa meretelin kalau dalam bahasa Jawanya ya. Apa meretelin? Apa artinya min? Apa artinya aina? Apa artinya anta? Kalau kita pengen menginginkan kata tersebut, tinggal diambil saja. Misalkan kalau pengen di mana dia, ya, di mana kamu misalkan, aina anta, aina anta. Kalau min dari mana menunjukkan apa? Menunjukkan dia dari pergi atau bagaimana. Tapi kalau dari aina anta, misalkan kita habis dari rapat atau kumpul seperti ini, kok tiba-tiba si fulan misalkan izin kamar mandi tapi nggak ngomong, misalkan aina anta, di mana kamu misalkan. Itu menunjukkan apa? Aina anta. Baik, berikutnya hal. Apa artinya hal? Mas Rafi Ahmad Rafi? Terdengar? Atau Mas Abu Reza? Fadal. Apakah? Apakah? Mumtaz. Kalau misalkan saya, ini pertanyaan untuk umum ya. Saya misalkan bertanya, apakah bahasa Arabnya ini apa? Hadza ya. Bahasa Arabnya ini adalah hadza. Hal hadza baiti? Fadal, bisa yang jawab siapa? Fadal Mas Bagus. Apakah ini rumahku? Mumtaz, apakah ini rumahku? Jawabannya misalkan bukan dalam bahasa Arab itu ya ikhwah, bisa antum ingat dan ditulis laisa. Itu artinya bukan. Laisa. Artinya apa? Bukan. Nah, makanya dulu ini akhir Rizal belum masuk, ini nggak mangkat ya, sudah berangkat sepertinya ya. Kemarin sempat menanya ya, bagaimana ketika kita menginginkan bisa tahu bahasa Arab tapi nggak ada harokatnya. Misalkan seperti ini. Nah, hurufnya sudah jelas. Laisa. Kan pasti bacanya laisa, nggak mungkin bacanya lisa. Kan seperti itu. Kenapa? Karena saya hafal kosakata. Misalkan antum hafal kosakata banyak dan ngerti tulisannya bagaimana,
maka bisa membaca walaupun nggak ada harokatnya ini. Artinya laisa apa? Bukan. Hadza laisa baituka. Apa artinya? Fadhal yang bisa jawab, angkat tangan. Ini bukan rumahmu, Anda. Lah, jawabnya sebelum ditunjuk dulu ya, angkat tangan biar kebagian yang lain. Fadhal. Mas Berkah Ganda. Ini bukan rumahmu lah. Ini bukan rumahmu. Hadza laisa baituka. Mumtaz, mumtaz. Barakallahu fikum semua ya ikhwah. Ikhwah, sekali lagi bahasa Arab kuncinya yang pertama kosakata. Setelah kosakata banyak, tidak mungkin kosakata bisa berfaedah kecuali mengikuti kaidah nomor 2, yaitu apa? Dipraktekkan. Mungkin dengan berbicara dengan ana dengan bahasa Arab, atau mungkin antum dengan bisa membaca kitab sedikit demi sedikit dan seterusnya. Thayyib, sanamshi atau sanwasil. Nah, sanwasil, kita akan melanjutkan. Sanwasil. Apa artinya ahlan wa sahlan? Fadal. Selamat datang, Ustaz. Selamat datang. Selamat datang atau bisa dikatakan juga ahlan wa sahlan itu adalah kalimat tarhib, kalimat penyambutan, kalimat penyambutan. Thayyib, ini sudah jelas insyaallah. Artinya na'am, na'am sudah. Kemudian berikutnya. Nah, total 2 orang berbeda dari yang tadi yang siap menjadi Maryam dan Zainab. Assalamualaikum. Angkat tangan terlebih dahulu. Assalamualaikum. Baik, Mas Niko, fadal dengan Pak Triyono, fadal. Mas Niko, Maryam, Pak Triyono, Zainab, fadal. Mas Niko. Assalamualaikum. Pak Triyono. Min aina? Ana min Misra. Fadal Mas Niko. Hal anti misriyah. Naam, ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Ana sauriyah. Ana min Ria. Ana suriyah. Ana min Suriyah. Mumtaz. Wa sahlan. Baik, fadal barakallahu fikum. Mas Niko sama Pak Tri. Baik, sebelum ke yang lainnya. Apa bedanya antara kosakata kedua ini dan yang pertama tadi? Sama-sama menanyakan kabar dan sama-sama menanyakan kewarganegaraan, tapi untuk susunan bahasa Arabnya apa bedanya? Fadal, Mas Niko atau Pak Tri bisa bantu menjawab? Untuk perempuan. Fadal, siapa? Nah, Mas Niko dulu, Fadal. Ini untuk perempuan, Ustaz. Bagaimana untuk perempuan? Apa bedanya? Anti. Baik, anti, mumtaz. Pak Trion, apa lagi bedanya? Kalau yang percakapan awal tadi untuk laki-laki, maka dia menggunakan anta. Mumtaz. Terus? Kemudian kalau perempuan menggunakan anti sebagai kata ganti perempuan. Baik, sudah dijawab Mas Niko. Berikutnya ada lagi? Kemudian karena ini perempuan, maka juga menggunakan kata ganti mu'anas yang tadi di awal memakai kata ka, maka karena ini perempuan diganti menjadi kata ki. Baik, mumtaz. Mas Niko, ada lagi selain yang disebutkan tadi? Cukup Mas Niko, apa nggak ada lagi? Baik, yang tahu bisa angkat tangan, Fadal. Apa bedanya kata Mas Budi? Mas Budi terlebih dahulu, Fadal. Bedanya tadi kalau yang ini ujungnya ditambahin tak marbuta, Ustaz. Mumtaz. Ini diantara tambahan kaidah kita. Kalau untuk anta, anti, jinsiyatuka, jinsiyatuki sudah masuk ke masmuka yang kemarin, maismuka, maismuki dan seterusnya. Nah, di antara yang belum kita bahas adalah apa? Tak marbutoh di ujung kata kewarganegaraan.
di ujung kata keluarga negara. Tapi kalau untuk menyebutkan negara sama. Contoh, ana min Pakistan. Ini perempuan misalkan. Saya dari Pakistan. Hal anti Pakistaniyah. Nah, hal anti Pakistaniyah seperti itu. Ada tasdid dianya dan tambah tak marbutahnya. Kalau laki-laki Pakistani. Itu semua negara sama seperti itu. Hal anti Indonesiah. Naam, ana Indonesiah. Ana Misriyah. Ana Yamaniyah. Ana Suriyah. Nah, seperti itu terusannya. Dan semua yang menunjukkan perempuan dari keluarga negaraannya. Ditambah ya dan ditambah tak marbutah. Ya bertasdid seperti ini ya. Saya zoom mungkin lebih jelas. Nah, ini Misriyah. Misriyah. Kemudian apa? Kalau dia laki-laki hanya seperti ini. Misri. Tapi kalau di berhubung perempuan Misriyah. Tadi Pakistani laki-laki, kalau perempuan kewarganegaraan Pakistan Pakistani ya, afwan ya, ini qadarullah HP-nya lagi tidak cek HP-nya jadi jelek ininya. Taib. Ini di antara perbedaannya. Taib ya ikhwah, barakallahu fikum. Itu di antara perbedaan seperti itu. Kita atau antum bisa tulis bagaimana perbedaannya agar tahu yang mana harus ditambah, yang mana yang harus dikurang. Yang mana yang harus dikurang. Barakallahu fikum. Selanjutnya, kosakata ataupun pembahasan berikutnya. Ada yang masih ingat apa artinya at-tahiyyah? Fadal, yang ingat. Fadal, Mas Barkah Ganda. Penghormatan, Ustaz. Penghormatan. Wa ta'aruf apa? Perkenalan. Perkenalan. Baik. Berikutnya bisa diperhatikan di buku masing-masing atau juga di layar HP-nya. Ini ada dua gambar orang laki-laki. Idan kaifa ma jinsiyatuka. Nah, satu laki-laki bertanya kepada laki-laki lain, ma jinsiyatuka. Artinya ma apa? Artinya ma apa? Artinya ma apa? Diingat-ingat. Sudah berlalu ya. Ma ismuka, apa namamu? Ma di sini juga sama. Jinsiyatuka, apa negaramu? Kemudian di sini ada dua perempuan, gambar dua perempuan bisa dilihat. Bedanya di sini jinsiyatuka, di sini jinsiyatuki. Kemudian ana untuk laki-laki, ana untuk perempuan sama. Ana kalau untuk laki perempuan sama. Kemudian Pakistan, Turkiya, Mesir, Suriah, ini semuanya kalau untuk dari sama. Tapi kalau untuk kewarganegaraannya, laki-laki hanya ditambah ya yang bertasdid, perempuan tambah ya dan tak marbutah yang bertasdid. Baik, fadl. Tadi yang belum memberikan contoh kewarganegaraannya, yang belum ya, dari kebagian yang lainnya. Sekarang contoh kewarganegaraan tapi untuk perempuan. Contohnya apa? Ana Misriyah. Berarti saya perempuan maksudnya kewarganegaraan Mesir. Ada yang sudah ketemu? Fadl. Angkat tangannya. Contoh kewarganegaraan untuk perempuan. Fadl yang belum. Pak Sabar, Fadl. Ustadz, kalau untuk Malaysia. Nah, atau Indonesia. Malaysia. Betul Pak Sabar, Malaysia ada tasdidnya di huruf ya-nya. Baik, berikutnya, Fadl. Fadl, berikutnya ada yang sudah siap? Belum ada yang siap? Bisa bagaimana? Abu Hana, Fadl, Mas Abu Hana. Fadl, mic-nya dihidupkan, mikrofonnya, gambar mikrofon di bawah HP antum. Yabaniyah. Ulangi, bisa diulangi? Yabaniyah. Mumtaz. Hal anti yabaniyah? Naam, ana yabaniyah. Misalkan seperti itu. Baik, barakallahu fiik. Ini semuanya
contoh kewarganegaraan dan cara pengucapannya. Barakallahu fikum. Baik, untuk berikutnya, untuk menyikat waktu, saya minta 2 orang lagi selain yang sudah untuk kosakata berikutnya. Fadal yang siap? Bisa angkat tangan. 2 orang. Ada yang siap untuk membaca kosakata atau percakapan hewar? Pak Triyono, fadal, dengan siapa kira-kira? Abu Hanna, fadal Abu Hanna. Pak Triyono Ahmad, Abu Hanna Badr. Fadal. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hada akhi huwa mudarris. Ahlan wa sahlan. Hada akhi huwa muhandisun. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Baik, ada yang bisa mengartikan? Fadal, bisa angkat tangan. Siapa yang bisa kira-kira bisa mengartikan? Mas Didi, fadal Mas Didi. Fadal Mas Didi. Hadza akhi. Dia saudaraku, dia laki-laki, seorang guru. Hadza akhi, apa artinya Mas Didi? Dia dia saudaraku. Hadza, apa artinya hadza ya ikhwan? Ini saudaraku. Ah, ini Ya, saudaraku. saudara laki-lakiku. Baik, terus Dia seorang guru, mudarrisun. dia seorang guru. Mumtaz. Huwa artinya apa? Dia laki-laki. Dia laki-laki. Kenapa? Karena di sini akhi. Kenapa? Karena di sini akhi, maka pakai huwa. Dia yaitu akhi, saudaraku, mudarrisun, seorang guru. Berikutnya, fadal Mas Didi. Ahlan wa sahlan. Nah, fadal lanjut. Hadza sodiyaki. Sodiqi. Oh, sodiki. Huwa muhandisun. Baik, apa artinya Mas Didi? Fadal. Apaan? Ana belum lupa Ustaz. Baik, yang tahu Sodiqi angkat tangan. Insinyur. Baik, Mas Abdullah Arafat. Insinyur. Sodiqi. Ini temanku. Ini Ini temanku. Siapa yang menjawab tadi? Gak tahu angkat tangan siapa yang angkat tangan. Mirwan. Irwan, Mas Irwan. Sodiqi artinya temanku laki-laki. Kalau akhi, saudaraku. Dan di sini akhi di sini kalau dalam bahasa Arab sebetulnya adalah saudaraku kandung. Saudaraku kandung. Walaupun dengan sesama muslim juga boleh memanggil akhi, juga sangat-sangat boleh. Karena innamal mu'minuna ikhwah. Saudara mukmin adalah saudara. Seorang mukmin adalah saudara. Akan tapi yang akhi dimaksud di sini saudara kandungku. Muhandis, siapa yang tahu muhandis? Fadal Mas Irwan. Arsitek. Terkadang muhandis itu bisa diartikan juga insinyur, betul, Mumtaz. Apa bedanya arsitek dan insinyur kira-kira ini? Sepertinya antum ini banyak yang pengalaman ini. Fadal bisa menjelaskan sedikit. Nah, Fadal. Fadal Ferdi. Arsitek profesi, insinyur gelar. Arsitek profesi, insinyur gelar. Mungkin nanti coba kita lihat di Google ala kulihal. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Akan tapi insinyur kalau dilihat dengan itu mungkin jabatan lama ya. Jabatan maksudnya lama itu waktu yang lampau yang sudah lalu. Sekarang sepertinya sudah tidak ada, mungkin antum yang lebih paham lah ala kuliah. Taib, di sini ada tambahan kata. Itu apa? Yang pertama akhi dan mudarrisun serta di sini ada huwa. Nah, kemudian apa? Tambahan lagi hadza sadiqi huwa muhandis. Ini kata-kata baru, kosakata baru. Hadza sudah tahu ini. Untuk siapa hadza ini? Untuk laki-laki. Sekali lagi,
Bahasa Arab, ana sampaikan, bisa diingat, bisa ditulis. Yang paling penting diterapkan. Bahasa Arab, seluruh kosakata itu dibagi laki-laki dan perempuan. Seluruh kosakata, saya ulangi lagi, dibagi laki-laki dan perempuan. Apa maksudnya? Gak hanya manusia, gak hanya jenis kelamin saja, enggak. Tapi bagaimana? Kalau benda itu memiliki tak marbutoh, maksudnya perempuan. Contoh, mirwahatun, artinya mirwahah, kipas. Di situ ada tak marbutohnya, mirwahatun, ada tak marbutohnya. Maka dia maksudnya ke perempuan. Tidak boleh hada mirwahatun, ini kipas. Tidak. Maka saya ulangi lagi, kosakata bahasa Arab seluruhnya, baik yang bernyawa ataupun tidak bernyawa, dibagi laki-laki dan perempuan. Kalau dalam bahasa Arabnya, muzakkar dan ada yang meneruskan siapa kira-kira? Mu'annas. Mu'annas. Itu kalau dalam bahasa Arabnya. Mudzakkar dan mu'annas. Tayyib. Hadza itu artinya ini untuk mudzakkar. Akhi artinya saudaraku laki-laki. Tayyib. Saya pengen dua orang saja menerjemahkan dalam bahasa Arab. Saya menggunakan bahasa Indonesia seperti ini. Ini rumah ayahku. Ini rumah ayahku. Dia seorang guru. Fadal, Mas Jadi Chandra. Haza baiti abi. Huwa ustazun. Huwa ustadzun. Mungkin huwa ustadz. Akan tapi gini, kalau dalam teks bahasa Arab ya, karena disebutkan dengan ustadz, sebetulnya kalau dalam bahasa Arab, beda ya. Indonesia sama Arab beda. Kalau ustadz itu kalau dalam bahasa Arab sebetulnya gelar profesor sebetulnya. Ustadz itu adalah gelar profesor sebetulnya. Tapi kalau di Indonesia ustadz panggilan untuk seorang guru. Tayyib Mumtaz, Mas Dedi Chandra. Tayyib. Tambahan lagi, dia temanku. Dia temanku. Dia seorang guru. Fadal yang bisa. Angkat tangan. Abdullah Arafat. Fadal. Huwa sodiki. Huwa mudarisun. Mumtaz. Artinya huwa apa? Artinya huwa adalah Dia. Artinya huwa adalah dia. Kalau hadza tadi apa artinya? Ini. Huwa, hadza dibedakan. Kalau huwa artinya dia untuk mudzakkar. Satu untuk mudzakkar. Satu dalam bahasa Arabnya apa? Mufrad. Nanti. Istilah itu untuk nanti biar tidak bingung. Intinya apa? Satu artinya untuk hadza. Tayyib. Apa artinya ma'assalamah? Ada yang tahu? Fadal ya akhwah. Semoga keselamatan menyertaimu. Semoga keselamatan menyertaimu. Mumtaz. Ada jawaban yang lain? Barakallahu fiik untuk jawabannya. Mas Abdullah Arafat. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Mas Niko. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Mumtaz. Jadi ma'assalamah itu hanya sebetulnya istilah kebiasaan orang Arab. Kalau kita mungkin kalau misalkan orang Jawa monggo misalkan. Monggo dalam bahasa Arabnya sebetulnya tafadhol, silahkan. Akan tapi apa? Mungkin istilah untuk perpisahan. Mari kalau dalam bahasa Indonesia. Mari Pak mungkin. Kemudian diantaranya semoga bertemu lagi. Nah itu diantaranya ma'assalamah. Selamat jalan, selamat tinggal, keselamatan menyertaimu. Itu arti secara utuhnya keselamatan menyertaimu. Baik, barakallahu fiikum ya akhwah. Kita selanjutnya. Apa artinya hiwar tadi? Jangan sampai lupa ini. Percakapan. Percakapan ats-tsalits berarti Percakapan yang ketiga. percakapan yang ketiga. Kita masuk percakapan yang nomor 3. Tafadhal. Butuh 2 orang, Mas Berkah dan siapa satu lagi? Untuk Nada dan Huda. Baik, Fadal, satu lagi untuk Nada dan Huda. Fadal, Mas Berkah dan Mas Triyono. Fadal.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi ukhti hiya tayyibah. Iya. Bisa diulangi Pak Tri? Hadhihi ukhti hiya tayyibah. Tabibah. Tabibah. Mumtaz. Betul. Ahlan wa sahlan. Hadhihi sadiqati hiya talibah. Ahlan wa sahlan. Baik. Sama. Masalah. Tayyib. Apa bedanya di sini? Ada hadhihi. Apa artinya hadhihi? Artinya hadhihi adalah ini perempuan. Ini untuk muannas. Ini untuk muannas. Kalau tadi hadza seperti ini untuk mudzakkar, untuk laki-laki. Ukhti, yang sudah wadih, sudah jelas insyaallah. Kalau laki-laki, akhi, saudaraku. Kalau saudariku, ukhti. Hiya tabibah. Siapa yang tahu tabibah? Fadal. Mas Niko. Dokter Ustaz. Dokter. Dokter apa Mas Niko? Dokter perempuan Ustaz. Mumtaz, itu intinya. Dokter perempuan. Bukan masalah dokter kulit. Tapi apa? Dokter perempuan. Kalau untuk laki-laki, tabibun. Tabibun. Mumtaz. Dan di sini juga sama. Apa bedanya? Tafadhal, siapa yang bisa jawab? Hadhihi sadiqati dengan yang tadi. Tafadhal, angkat tangan siapa yang bisa. Tafadhal. Hadhihi sadiqati. Mas Budi. Ini temanku, Ustaz. Ini temanku, teman laki atau perempuan? Perempuan, Ustaz. Tayyib, kalau teman perempuan saja tidak ada ku, apa bahasa Arabnya? Mas Budi, fadal. Sadiqah, Ustaz. Sadiqah, mumtaz. Sadiqah atau sadiqatun sama. Jadi kalau laki-laki sadiqun, kalau perempuan sadiqatun. Nah, misalkan dia temanku perempuan, dia sadiqati misalnya. Baik. Dia talibatun, artinya dia talib. Apanya talib? Talibah artinya Mahasiswi. mahasiswi. Mumtaz, barakallahu fikum. Hiya, apa bedanya hiya dengan huwa? Hiya untuk dia perempuan, Huwa untuk dia laki-laki. mumtaz. Kalau hiya untuk dia perempuan, huwa untuk dia laki-laki. Thayyib. Menyingkat waktu. Kita lanjutkan insyaallah. Maka saya ulangi lagi. Untuk apapun itu, kalau menggunakan muannats atau perempuan, hadhihi dan hiya. Hadhihi artinya ini, hiya artinya dia. Kalau laki-laki dengan hadza dan huwa. Hadza artinya ini dan huwa artinya dia laki-laki. Sekarang arti sayyaratun mobil. Saya ingin dari antum siapa yang bisa menerjemahkan ini mobilku dan mobil dia. Atau ini mobilku saja. Kayaknya mobil dia belum tahu nanti antum. Fadal. Ini mobilku. Fadal bagaimana? Hadza sayyarati Ustaz. Fadal. Nah, Mas Berkaganda. Mas Dedi belum angkat tangan. Mas Berkaganda. Sayyirati. Ulangi. Ada sayyirati. Ada sayyarati. Tayyib. Pak Triyono, benar apa salah tadi? Khata Ustaz. Kata, Masya Allah. Aina sahih? Hadhihi sayyarati. Hadhihi sayyarati mumtaz. Naam. Biharf hadhihi au bi kalimah hadhihi. Bukan atau laisa bi kalimah hada. Tapi walakin
bi kalimah hadhihi. Mumtaz. Kemudian misalkan seorang insinyur perempuan. Dia seorang insinyur perempuan dan ini seorang dokter laki-laki. Fadal. Saya ulangi lagi. Dia seorang insinyur perempuan dan ini seorang dokter laki-laki. Fadal. Angkat tangan yang sudah bisa. Dia seorang insinyur perempuan, ini seorang dokter laki-laki. Fadal, Mas Abdullah Arafat. Fadal. Al-mikrofon lam yashtagil. Hiya muhandisatun, hadza talibun. Hadza Talibun. Tabibun. tabibun. Hadza Mumtaz. tabibun. Mumtaz, barakallahu fiik. Mumtaz, barakallahu fiik. Tayyib. Al-hiwar ba'daha atau al-mufradat ba'daha. Al-mufradat adalah kosakata. Al-ardu. Man ya'rif? Man ya'rif? Siapa yang tahu? Al-ardu. Fadal, Mas Jadi Chandra. Mas Franky, fadal. Bumi, Ustaz. Hah? Bumi. Bumi. Tayyib, mumtaz. Ada cobaan yang lain, Mas Franky Burhan. Mas Mirwan, fadal. Tampilan. Tampilan mumtaz. Ini sangat penting ini. Tapi Mas Jadi Chandra sudah berusaha, Masya Allah. Apa bedanya al-ardu dengan yang artinya bumi? Ini diantara apa? Pentingnya melihat tulisan. Kita nggak hanya sekedar mendengar. Tapi apa di sini gambarnya? Ini apa gambarnya? Ainun. Mata. Mata, ainun. Melihat. Mendengar. Lalu apa di sini disebarkan atau ditukarkan. Maka apa? Kalau kita hanya mendengar, al-ardu artinya bumi. Tidak. Kenapa? Karena ini menggunakan ain. Kalau al-ardu yang artinya bumi menggunakan hamzah seperti ini. Ataupun bisa langsung seperti ini. Ardun. Nah, ini pakai hamzah. Maka itulah bahasa Arab. Satu ain beda artinya dengan huruf yang lainnya. Al-ardu artinya apa? Memaparkan atau apa tadi dijawab dengan Mas Arafat? Tampilan, ya, dan seterusnya. Di sini apa? Memaparkan. Thayyib, barakallahu fiik. Ba'dahu natakallam an hadza. Kemudian apa? Ini menggunakan apa? Hadza wa hadhihi. Hadhihi. Hadhihi talibatun. Hadhihi tabibatun. Hadza akhun. Hadhihi ukhtun. Hadza sadiqi. Hadza sudah jelas, hadhihi untuk dia nih. Dia menunjuk ke siapa? Ke perempuan. Huwa menunjuk ke dia. Inilah paparannya atau tampilannya. Maka gambar di sini gak hanya sekedar tak gambar, tapi apa? Juga menunjukkan arti. Ini mudarris, karena apalagi nulis papan tulis. Mudarris, talibah, anak kecil yang lagi apa? Memegang buku. Tabibah. Berikutnya apa di sini? Muhandisun sadiqatun hiya. Ini artinya sudah paham semuanya insyaallah. Tayyib, insyaallah sanastamir marah tsaniyah. Sanastamir marah tsaniyah. Tadrib. Ma makna tadrib? Anifan. Anifan artinya tadi ya, anifan. Ma makna tadrib? Man ya'rif? Yarfa' yadahu. Ma makna tadrib? Sambil sedikit bahasa Arab ya, biar antum mendengar insyaallah. Fadhal. Ma makna tadrib? Baik, Mas Niko, fadhal. Latihan, Ustaz. Latihan mumtaz. Sekarang di sini adalah gambar, kemudian bawahnya nggak sesuai dengan tulisan ini. Yang pertama, fadhal, angkat tangan siapa? Abu Hanna, siapa ini? Mikrofon ya, Abu Hanna. Talibatun. Talibatun, mumtaz. Fadhal, Pak Tri. Ada man?
Muhandisun. Muhandisun, mumtaz. Fadal ba'dahu hada man? La ahad. Alladzi lam yarfa, alladzi lam yujib. Fadal. Tayyib, Mas Zubair. Ini belum ada suaranya ini. Aina anta? Fadal, Pak Sabar. Mudarrisun. 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 Das, barakallahu fiik. Ba'dahu, Pak Triyono. Fadal, Pak Triyono. Tabibah. Hadi tabibah. Tabibah. Fadal, Mas Didi. Taufik, iya, maksudnya. Mas Didi, Fadal, ini siapa? Sodikotun. Mumtaz, berarti benar ini Mas Didi ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Tayyib, berikutnya, Fadal. Mas Didi lagi boleh? Naam. Hadhihi. Hadhihi mumtaz. Ini Fadal Mas Didi. Sodikun. Sadiqun mumtaz. Ini terakhir. Hadza. Ada, barakallahu fikum. Dan sebagai penutup, insyaallah kita akan menambah kosakata. Kita akan menambah kosakata. Bisa untuk catat insyaallah taala. Yang sekiranya di depan atau yang sering kita lihat. Yang pertama, ini apa anak tulisnya di mana nih ya? Dari tempat kosong dulu. Nah, di sini. Yang pertama, zaujatun. Ada yang tahu siapa? Fadal, jawab. Istri. Istri, mumtaz. Yang kedua, ibnun. Ada yang bisa jawab? Fadal. Anak laki-laki. Anak laki-laki. Yang ketiga, bintun. Anak perempuan. Anak perempuan. Yang keempat, amun. Ibu. Apa? Paman. Paman Ustaz, laki-laki. Ah, ini bukan ibu. Tapi apa bedanya? Kalau ibu pakai hamzah, ummun. Ini amun. Artinya apa? Paman laki-laki. Kemudian ummun, baru ibu. Dan yang terakhir, sebelum terakhir, abun, bapak. Dan yang terakhir di sini, ammatun. Apa artinya ammatun? Bibi. Bibi, mumtaz. Dan sebetulnya ammun sama ammatun adalah paman atau bibi dari bapak kita. Paman atau bibi dari bapak kita. Adiknya bapak atau kakaknya bapak yang laki-laki itu namanya ammun. Kalau adiknya bapak yang perempuan atau kakaknya bapak lagi perempuan, ammatun. Gak ada bedanya antara kakak dan bapak, antara adik dan kakak ada bedanya. Antara adik dan kakak nggak ada bedanya kalau dalam bahasa Arab. Hanya bedanya kalau ammun dalam apa namanya bahasa Arab itu adalah yang berhubungan dengan saudara dari bapak. Kenapa seperti itu? Nanti berkaitan dengan waris. Berkaitan dengan waris. Kalau bukan dari bapak, dari ibu, yaitu khal, dia nggak mendapatkan waris, nggak mendapatkan waris. Biarlah seperti itu. Baik, ada yang tanyakan, Fadal, tentang kosakata atau tentang yang ingin tanyakan tentang kosakata dan lain sebagainya. Ustaz mau nanya. Fadal, Mas Abdullah Arafat. Untuk membedakan antara ahlan wasalan sama marhaban itu gimana ya Ustaz penggunaannya? Kan sama-sama ya selamat datang. Masya Allah, mumtaz. Baik, itu tergantung kebiasaan saja sebetulnya. Kalau marhaban, itu artinya marhaban sambutan. Sambutan. Artinya marhaban sambutan.
Tapi kalau ahlan wa sahlan, silahkan, lebih tepatnya ke silahkan atau sambutan juga, akan tapi lebih ke dia menyambut seseorang untuk yang di rumahnya, ahlan wa sahlan. Tapi kalau misalkan dia pertemuan di tengah jalan, seringnya marhaban. Seringnya marhaban. Nah, maka misalkan kita temu jalan marhaban. Tapi kalau untuk masuk rumah, ahlan wa sahlan, fadl, ahlan wa sahlan, fadl. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Sering pemakaiannya orang Arab seperti itu. Tapi ada yang lain, fadl. Kosakata atau Indonesia. Mas Firwan, fadl. Ini ada perubahan arti nggak Ustadz? Waalaikumsalam sama waalaikumsalam. Baik, mumtaz, barakallahu fiik. Dalam bahasa Arab itu tidak boleh menyalahi kaidah lah kalau dalam mereka itu. Nggak boleh dua huruf sama-sama mati. Itu nggak boleh. Ya, dua huruf sama-sama mati itu nggak boleh. Itu dalam kaidah bahasa Arab. Maka kalau waalaikumsalam dengan waalaikumsalam artinya sebetulnya sama. Hanya kalau diwasolkan atau dilangsungkan menurut kaidah yang benar waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kenapa? Karena sejatinya waalaikum itu mati. Waalaikum hurufnya mati. Tapi berhubung setelah mim mati juga yaitu assalam, ada hamzah ya, assalam mati juga, maka nggak boleh dua huruf yang bergandengan mati, itu nggak boleh. Maka apa? Huruf mimnya dihidupkan. Waalaikumsalam. Artinya sama semua. Artinya sama semua. Hanya saja yang pas dengan kaidah dihidupkan. Waalaikumsalam. Sama misalkan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Apa artinya min aina tadi? Mas Mirwan? Min dari. Min dari. Aslinya min sukun. Tapi kalau dari rumah itu enggak hanya min bait, tapi apa? Minal bait, ada tambah lamnya. Sama di dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram. Aslinya apa? Masjidil haram. Tapi tambah al. Jadinya enggak boleh min masjidil haram. Minal masjidil haram. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan lagi? Betul. Ini Ustadz, mau nanya lagi Ustadz. Betul, Pak Dokter. Tadi Ustadz yang masih berikan Ustadz yang mudarosun sama tadi apa? Risun ya Ustadz ya? Mudarrisun dan mudarrisatun. Bagaimana? Jelas Ustadz. Anu pertanyaan dengan harokatnya maksudnya Pak Dokter ya? Iya Ustadz, ya benar Ustadz. Harokatnya untuk seorang guru mudarrisun. Mudarrisun. Kenapa? Karena mudarris kalau nggak dibaca seperti itu mirip dengan madrasah yang artinya apa? Sekolah. Ya, mudarrisun. Fadol. Ada yang lain? Fadol. Kosakata dan lain sebagainya. Betul, ada yang tanyakan? Atau berkaidah dengan bahasa Arab khususnya atau hal yang lain? Masih ada 5 menit insya Allah. Baik, cukup insya Allah kalau tidak ada. Baik, barakallahu fikum. Tinggal memperbanyak kosakata. Ya, Fadal, siapa? Fadal? Nggak kelihatan Diana. Siapa yang berbicara? Nggak ada ya? Baik. Tinggal diantaranya apa? Memerlukan yang namanya perbanyak kosakata dan percakapan. Maka insya Allah mungkin di pertemuan ketiga besok kita fokus untuk percakapan yang sudah kita hafal. Yang sudah kita hafal. Atau yang belum kita hafal tapi antum sudah tahu. Masya Allah. Barakallahu fiik, tafadhal. Itu diantaranya penting. Dan kalau sudah pertemuan 1 bulan atau 4 pertemuan minimalnya, semuanya nanti pakai bahasa Arab coba ya. Ya insya Allah biar paham. Biar latihan menggunakan bahasa Arab. Dan itu kunci diantaranya. Maka kebanyakan khususnya santri ya, baik dulu mungkin waktu di Blitar ataupun anak di sini, ketika pelajaran anak wajib untuk bahasa Arab. Baik menjelaskan atau
ketika membaca kitab, apalagi menjelaskan pakai bahasa. Kenapa? Itu membuat mereka terlatih. 1, 2 mungkin belum paham, tapi lama-lama dengan menerka-nerka, lama-lama nanya, lama-lama menghafal, akhirnya tahu, oh cara pengucapan seperti itu. Kebanyakan orang, nah ini insya Allah banyak yang sudah paham, mungkin Pak Tri, mungkin Pak Gatot, mungkin ikhwan yang lainnya, atau mungkin yang sudah pernah belajar kitab, ngerti artinya, tapi nggak bisa diomongkan. Ngerti artinya, nggak bisa diomongkan. Kenapa? Karena kurangnya praktek. Tapi kalau sering praktek, sering diucapkan, sering mendengar, sering diucapkan, dan ditularkan ataupun disebarkan tadi, insya Allah memudahkan. Tayyib. Nakhtatim bihadal qadar insyaallah ta'ala ya ikhwan, fa narjukum ila istiqamah wa indibat. Indibat itu disiplin, wal indibat fid dars fi kullil makan wa fi kulli alwaqt biidznillah ta'ala. Fa insyaallah ta'ala sanaltaqi, kita akan berjumpa fi usbu'al qadim, di pekan yang akan datang, usbu' al-qadim, pekan yang akan datang, bilughah al-arabiyah. Wa aidan, dan juga insyaallah nahnu sanaltaqi fi yaum. Apa artinya yaum? Hari. Fi yaum al-jum'ah, fi yaum al-jum'ah, bi dars kitab at-tauhid insyaallah, bi dars kitab at-tauhid. Fa insyaallah taala sanwasil bi kitab at-tauhid yaumul jum'ah wa nuwasil melanjutkan, kita melanjutkan bi dars lughatul arabiyyah yaum ats-tsulatsa insyaallah, yaumul ahad, yaumul itsnin, yaumul tsulatsa, arbi'a, al-khamis, Jum'ah, wasabat. Semuanya sama seperti bahasa Indonesia. Hanya bedanya apa? Lahjahnya dengan bahasa Arab. Baik, nakhatim bidal qadar. Barakallahu fikum wa hayyakumullah jami'an ya ikhwa. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ma'as salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.